kemaksiatan itu bukan cuma badannya saja, hati pun bisa berbuat maksiat. Kebaikan pun begitu, ada kebaikan zohir, ada kebaikan batin. LQTV Rahmatan lil Alamin. Di dalam surat Al-Baqarah 222 di ujung ayat Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Nah, jadi dua macam orang yang Allah cintai. Yang pertama taubat. Taubat ini dari kata taba, artinya kembali. Jadi arti taubat itu kembali. Nah, taubatnya orang-orang syariat itu berhenti mengerjakan maksiat dan kembali mengerjakan kebaikan. Itu taubat dari ilmu syariat. Sedangkan taubat menurut ilmu hakikat adalah berhenti dari hati yang maksiat menjadi hati yang taat. Nah, jadi itu bedanya. Kalau dalam ilmu syariat, ilmu fikih, taubatnya itu dari perbuatan maksiat menjadi perbuatan yang baik. Sedangkan di dalam ilmu hakikat atau tasawuf, taubat itu dari hati yang maksiat. Jadi kemaksiatan itu bukan cuma badannya saja, hati pun bisa berbuat maksiat. Kebaikan pun begitu, ada kebaikan zohir, ada kebaikan batin. Kemaksiatan juga begitu, ada kemaksiatan zohir, ada kemaksiatan batin. Nah, jadi orang-orang dalam tasawuf ini taubat dari hati yang maksiat. Termasuk salah satunya dia bertaubat dari ibadah. Hatinya beribadah awalnya karena rasa takut dengan siksa dan neraka, maka dia taubat dari hal itu. Hatinya taubat dari ibadah karena rasa takut terhadap siksa dan neraka, maka dia kembalikan hatinya beribadah karena rasa cinta kepada Allah. Nah, itu. Jadi orang-orang tasawuf ini beribadah karena rasa cinta kepada Allah, bukan karena rasa takut terhadap siksa. Nah, itulah makanya dulu kita beribadah karena rasa takut terhadap siksa. Dulu kita beribadah karena hati kita takut dengan neraka. Maka kita taubat sekarang. Kita beribadah bukan karena takut kepada siksa, kita beribadah bukan karena takut kepada neraka, tapi kita beribadah karena rasa cinta kepada Allah. Nah, itulah taubatnya orang-orang tasawuf. Jadi kalau orang-orang awam dulu tidak sholat, sekarang sholat. Dulu tidak puasa, sekarang puasa. Taubat dari pekerjaan maksiat zohir. Sedangkan orang tasawuf taubat daripada hati yang maksiat, termasuk salah niat. Itu hati maksiat. Masih salah niatnya kalau dia beribadah karena rasa takut. Apa beda orang ibadahnya karena rasa takut dan orang yang ibadahnya karena rasa cinta? Itu beda. Sama sholatnya. Yang satu sholatnya karena takut dengan neraka, takut dengan siksa. Sholat zuhurnya 4 rakaat. Yang satu lagi, dia orang yang beribadah karena rasa cinta kepada Allah, sholat zuhurnya tetap 4 rakaat. Pekerjaan badannya sama, hatinya yang berbeda. Hasilnya juga beda.
hasilnya juga beda, keadaannya juga beda. Tanda-tanda orang yang beribadah karena rasa cinta kepada Allah, ibadahnya banyak, ibadahnya lama. Itu tandanya. Jadi ada tanda. Kalau orang sholat assalamualaikum, assalamualaikum bar pergi, itu orang sholatnya masih memandang rasa takut, bukan rasa cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, kita tidak mau cepat-cepat beribadah, kita tidak mau cepat-cepat sholat, kita tidak mau cepat-cepat duduk zikir. Itu tandanya. Jadi tanda orang yang beribadah karena cinta kepada Allah, pasti ibadahnya lama. Banyak orang zikir, tapi sebentar, menandakan dia belum cinta dengan Allah. Ada contohnya, ada. Kalau kita duduk bersama orang yang kita cintai, kita lama. Waktu yang lama terasa sebentar. Dua orang kekasih bertemu, duduk bersama, saling cinta mereka, pasti waktu yang lama terasa sebentar. Dulu bapak-bapak ada yang pacaran, punya pacar, yang pacarnya itu pun kalau didatangi jam 7, didatangi jam 3 udah mandi ya. Persiapannya luar biasa. Begitu bertemu dari jam 7 nggak terasa, atau udah jam 12 malam, 5 jam nggak terasa. Kenapa? Karena ada cinta di situ, karena ada sayang di situ. Tapi coba kita jumpa sama orang atau bertemu satu majelis dengan orang yang tidak kita sukai. Contohnya, kita sekolah dulu pernah belajar satu pelajaran yang mungkin pada umumnya sangat tidak disukai, termasuk saya, matematika. Makanya matematika saya itu 5, kalau dapat 6 udah paten kali. Kita di suasana itu 40 menit terasa 4 jam. Kenapa? Kita di suasana yang kita nggak suka dengan pelajarannya dan kita nggak suka dengan gurunya. Sebetulnya awalnya bukan nggak suka sama gurunya, nggak suka dengan pelajarannya, merembet nggak suka kepada gurunya. Bayangkan. Tapi kalau kita cabut, kita nanti bisa dapat nilai yang jelek. Kita terpaksa di situ berhadapan dengan orang yang kita nggak suka. Terasa jenuh, terasa bosan. Begitulah permisalan orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cinta. Jadi kita heran tuh nengok-nengok orang sufi itu bisa duduk 4 jam, bahkan dari isya sampai subuh bisa duduk, paling sedikit 2 jam, 1 jam. Kenapa mereka mampu duduk berlama-lama seperti itu? Karena ada tahabbah. Jadi di dalam tasawuf itu ada satu konsep beribadah dengan tahabbah atau mahabbah. Tahabbah itu bercinta-cintaan. Jadi mereka bermesraan dengan Allah dalam ibadah itu. Orang-orang sufi itu beribadah dengan mesra kepada Allah. Mesra. Coba bayangkan. Jadi dia menjadikan Allah itu sebagai tempat kasih sayang. Kalaupun dia mau curhat, dia curhat dengan Allah itu. Ya Allah. Jadi bagaimana? Maka zikir itu sebenarnya berkomunikasi dengan Allah, bahagian dari zikir. Zikir itu bukan cuma duduk dengan la ilaha illallah. Itu latihan zikir. Dan bahagian-bahagian zikir itu banyak. Salah satunya adalah ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Itu bagian daripada zikir juga. Cakap-cakap dengan Allah, ngomong-ngomong dengan Allah. Makanya orang tasawuf waktu dia zikir tuh kita tengok dia diam, tapi dia kadang-kadang sedang bermesraan dengan Allah. Makanya mampu lama. Kita yang tak bisa lama itu kenapa? Karena kita tidak berkomunikasi dengan Allah, tidak sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang takut. Coba bayangkan. Jadi mindsetnya harus dirubah, bukan beribadah karena takut. Jadi
banyak orang seolah-olah menganggap Allah itu sebagai tukang siksa. Bukan. Allah bukan penyiksa. Salah besar kita. Salah besar kita. Seharusnya kita memandang Allah Rahmanur Rahim. Allah pengasih dan penyayang, bukan tukang siksa.